Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini terkait dengan penulisan artikel jurnal ya. Sebelum video ini kita sudah melihat video sebelumnya. Ada terkait manajemen referensi, ada terkait pengenalan jurnal, kemudian ada moral rep, sintatika dan sebagainya ya. Kita belajar menulis artikel jurnalnya seperti apa ini sekarang ya. Ini jurnal elementari, ada jurnal akademika. Nah, materi ini kita ambil dari beberapa referensi pedoman penulisan di beberapa jurnal ya. Untuk membuat sebuah artikel jurnal, kita perlu beberapa item. Itu selain judul, ke bawahnya penyusunnya ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan diskusi, kemudian ada simpulan, kemudian ada ucapan terima kasih, pernyataan kontribusi penulis, dan referensi. Ini minimal ada kayak gini. Kemudian untuk judul ya, ingat jangan lebih dari 14 kata ya. Judul terlalu panjang juga nggak menarik ya. Kita lihat ya contoh dari judul jurnal. Nah, misalnya jurnal apa ya yang akan kita cari? Kita cari jurnal di sini. Ya, di Morarep kita cari jurnal. Misalnya pendidikan Islam. Nah, ini misalnya ada dari NTB, Andra Koki, Tarbawi, kemudian ada Ta'alum, Tarbiyatuna, Banyuwangi ini ya, Muhammadiyah Surabaya, ini Madura ya, dari Madura juga ada. Nah, kita lihat aja. Ini sintatika, kemudian jurnal pendidikan agama misalnya Sunnal Ampel ya, Sinta 2. Kita lihat di websitenya. Ini contoh judul jurnal ya. Ini Anda harus belajar jangan terlalu panjang judul jurnal ya, judul artikelnya maksud saya. Nah, kita lihat misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nih cuma 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 10. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus ini kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia seperti apa? Ya kita lihatlah yang bahasa Indonesia. Mana ini? Nah, ini yang elementary aja. Kita lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak terlalu panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jangan terlalu panjang ketika membuat judul. Kalau terlalu panjang itu nanti di subtitlenya ya. Tetapi kalau ada subtitle nanti ketika orang mengutip kadangkala nggak pas, sehingga Google indeksnya penulis itu kadangkala nggak naik atau nggak terdetek, karena kadangkala kalau ada subtitle keliru nulis dan sebagainya ya, jadi nggak terseret ke indeksasi Google Scholar-nya. Lebih baik langsung aja judulnya, jangan terlalu panjang. Kita kembali ke materi ini. Setelah judul jangan terlalu panjang, itu jangan lebih dari 14 kata, bawahnya ditulis ada nama penulis pertama ya. Nama penulis itu baiknya kalau dari style yang ada di sini, ini nanti kalau MS Word-nya saya share di grup WA ya. Itu nama penulisnya jangan terlalu panjang.
Kalau misal gelarnya profesor, dokter, dokter siapa, SHMH, itu langsung nama aja ya. Misalnya Dedi Wahyudi, dah itu MPTI-nya nggak perlu ditulis. Nah, nama penulis pertama itu besar kecil ya. D-nya besar, E-nya kecil, D-nya kecil, I-nya kecil ya. Nama institusi Institut Agama Islam Negeri Metro, jangan disingkat ya, jangan IAIN Metro. Terus ada Unila, nah, dan sebagainya, itu jangan disingkat. Alamat institusi, kemudian emailnya seperti apa ya. Kita lihat contohnya. Ini yang sudah hampir mirip saja ya. Ini artikelnya Pak Tusri. Ini penulisan ini sangat memudahkan kita ya kalau kita menggunakan template. Jadi kita tinggal ganti-ganti aja judulnya apa, 14 kata kita ganti sesuai dengan judul kita. Kemudian nama penulis kita ganti dengan nama kita, alamat institusi kita ganti dengan alamat kita, dan sebagainya. Nah, ini lumayan cukup lama loadingnya. Nah, ini muncul juga ya akhirnya ya. Ini judulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 kata. Kemudian penulis Pak Tusrianto. Nah, ini enggak ada gelar, walaupun doktor enggak ada gelarnya ya. Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia. Ini penting karena kadang-kala jurnal itu perlu penulis dari luar negeri. Kemudian ini Iri Mulyo, Metro Timur, Kota Metro Lampung, Indonesia. Ini juga penting, alamat institusinya. Nah, email. Nah, bentuknya kayak gini tulisannya ya. Nah, ini penulis kedua, rapi, rata tengah ya, sesuai dengan template-nya. Nah, ini rapi kan, rapi, spasinya juga 1. Nah, kemudian sebelum ke contoh abstrak, kita ke materinya dulu. Abstrak ini sebagai bagian utama dari tulisan, maka abstrak harus memuat signifikansi secara umum dan jelas dari karya tersebut. Dalam abstrak, minimalkan penggunaan singkatan dan tidak ada kutipan atau referensi. Panjang kata tidak lebih dari 250 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Abstrak ini mencakup latar belakang studi atau penelitian, tujuan dan ruang lingkup tulisan, metode, ringkasan hasil atau temuan, kemudian simpulan. Nah, ini menulis abstrak itu walaupun sudah banyak yang bilang mudah cukup berapa ratus kata udah cukup, tapi ini paling sulit sebenarnya ketika menulis abstrak ya, karena abstrak itu bukan simpulan. Karena dia, orang ketika membaca abstrak itu tahu dari awal sampai akhir penelitian ini maunya kemana dan seperti apa. Abstrak ini ya, ini tulisan sebagai bagian dari utama tulisan ini, yang di dalamnya secara umum dan jelas ada maksud dari karya tersebut. Di dalam abstrak ini itu tidak ada kutipan ya. Misalnya SMA, ketika menulis SMA negeri 2, nggak boleh tulis Semanda ya, langsung dipanjangkan ya, sekolah menengah atas negeri 2. Kemudian tidak ada referensi, jadi jangan sampai satu abstrak itu ada footnote-nya atau body note-nya. Nah,
Karena abstrak itu tidak ada referensi. Referensi itu adanya di lanjutan teori dan sebagainya di dalamnya. Kemudian panjang kata itu tidak lebih dari 250 kata. Jadi jangan banyak-banyak ketika menulis abstrak. Kadang-kala ini juga heran, menulis abstrak kok 1 halaman, menulis abstrak kok ada 4 atau 5 paragraf. Abstrak itu cukup 1 paragraf, itu 250 kata, itu singkat sekali ya. Di dalamnya ini ada latar belakang studi, kemudian tujuan ruang lingkup penelitian, metodologi dan sebagainya. Jadi ini padat berisi. Menulis abstrak itu di akhir biasanya ya, kalau sudah simpulan baru nulis abstrak, walaupun abstrak tempatnya di paling atas tetapi nulisnya paling akhir. Contoh abstrak seperti apa kita lihat ya. Ini abstraknya. Penelitian ini mendeskripsikan penerapan model pendidikan ramah anak. Nah, ini sebagainya sampai bawah ya. Ini contoh abstrak. Tetapi ini masih, menurut saya masih kurang dari struktur abstrak ya. Ini ada abstrak yang bagus nih, punya Nurul Ihsan. Ini lulusan UIN Jogja, kemudian beasiswa ke Australia ini. Beliau nulis di Akademika. Ini bagus sekali tulisannya. Ini contoh abstrak ya, karena abstrak itu harus benar-benar rigid ya. Ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, ada ringkasan hasil, ada kesimpulan ya. Kalau yang tadi saya rasa itu masih kurang, tapi ya, itu sudah terbit ya, tidak apa-apa. Nah kalau ini nih, ini ada latar belakang ya. Ini ada metode penelitiannya dengan apa tuh, kemudian ada simpulannya, kemudian juga ada ringkasan hasil, kemudian tujuan dan ruang lingkup tulisan. Nah, itu ada ini. Nah, ini lengkap ini ya. Jadi ketika menulis memang harus serius. Kemudian setelah abstrak itu ada juga pendahuluan ya. Pendahuluan ini beda dengan abstrak yang singkat dan padat tadi ya. Pembaca itu perlu mengetahui latar belakang penelitian Anda yang terpenting. Mengapa penelitian Anda itu penting dalam hal ini? Jadi di dalam pendahuluan itu Anda sampaikan kenapa sih penelitian Anda itu penting? Kenapa sih penelitian ini perlu dilakukan? Kenapa kok tulisan ini perlu diterbitkan misalnya ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis apa yang dijawab oleh penelitian Anda dan mengapa pembaca itu harus tertarik ya. Ini yang marketable, jadi biar pasarnya itu naik. Ini loh, ini unik, penelitian lain sudah pernah bahas penelitian sejenis ini, tetapi ini tulisan ini beda dengan penelitian lainnya. Nah, bedanya di mana? Ya di tulisan Anda itu, di pendahuluan. Tujuan dari pendahuluan adalah merangsang minat pembaca dan untuk memberikan informasi latar belakang terkait yang diperlukan untuk memahami isi tulisan. Jadi ini Anda
harus berusaha semaksimal mungkin menarik minat pembaca. Jadi orang akan terpesona dengan tulisan Anda satu paragraf, dua paragraf di awal. Ya ini di pendahuluan ini. Kalau pendahuluannya sudah nggak menarik, ke belakang sudah nggak perlu dibaca kiranya. Biasanya seperti itu. Jadi kita harus kuat di pendahuluan, harus menarik. Kemudian Anda harus meringkas masalah yang akan dibahas, memberikan latar belakang subjek, mendiskusikan penelitian sebelumnya tentang topik tersebut, dan menjelaskan dengan tepat apa yang akan dibahas makalah, mengapa dan bagaimana. Nah, di sini itu jujur secara akademik. Kalau misalnya penelitian Anda, tulisan Anda ini bukan tulisan hal yang baru, tetapi tulisan Anda ini meneruskan penelitian tulisan-tulisan sebelumnya. Ini biasanya penelitian relevan ya. Dan Anda memposisikan penelitian Anda itu di mana? Bukan posisinya di Metro, di Lampung, di Lampung Tengah, bukan itu yang dimaksud. Maksudnya penelitian Anda itu apakah meneruskan penelitian terdahulu atau mendukungnya atau menolaknya. Kalau meneruskan berarti ada poin mana yang Anda bahas dalam karya Anda tersebut. Nah, kemudian mendiskusikan penelitian sebelumnya tentang topik tersebut. Nah, ini didiskusikan. Penelitian Slamet membahas ini, penelitian Budi membahas itu. Lalu bedanya di mana? Terus penelitian Anda membahas apa? Kemudian bedanya dengan penelitian mereka berdua itu seperti apa? Nah, ini didiskusikan di sini. Kemudian hal yang baik untuk dihindari adalah membuat pendahuluan Anda menjadi ulasan mini. Jadi jangan sampai pendahuluan ini semacam ulasan. Walaupun itu diskusi ya, diskusi antar penelitian, tetapi bukan berarti ulasan. Jangan Anda ringkas. Penelitian Slamet itu ini, terus nanti penelitian kedua ini sampai setengah halaman itu isinya cuma ulasan-ulasan dari penelitian sebelumnya. Ya jangan, ibaratnya ngono ya ngono ning aja ngono. Jadi jangan terlalu terlihat kalau pendahuluan ini semacam ulasan-ulasan. Kemudian ada banyak sekali literatur di luar sana, tetapi sebagai seorang ilmuwan Anda harus dapat memilih hal-hal yang paling relevan dengan tulisan Anda dan menjelaskan alasannya. Sama ketika menulis tentang gender, tentang pendidikan dan sebagainya, itu sudah banyak tulisan terkait ini. Tetapi Anda harus memilih 1-2 penelitian yang paling relevan dengan tulisan Anda. Nah, kemudian ini menunjukkan kepada editor atau penulis atau pembaca bahwa Anda benar-benar memahami bidang penelitian Anda dan Anda dapat langsung membahas masalah yang paling penting. Ini kuncinya. Jadi penelitian Anda itu sangat penting dan layak untuk dibaca oleh editor, oleh pembaca dan sebagainya. Itu kuncinya ada di pendahuluan ini. Kemudian pendahuluan Anda perlu diusahakan seringkas mungkin, terstruktur dengan baik, dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan temuan Anda. Jangan membebani pembaca dengan membuat pendahuluan terlalu panjang. Pendahuluan kan kayak kepala atau leher. Ya jangan lebar-lebar. Nanti badannya seberapa? Pendahuluan 10 halaman, isinya cuma 1 halaman, kan kurang pas. Pendahuluan ya cukuplah 2 halaman, itu sudah cukup. Kalau misalnya totalnya itu 15-an halaman ya. Jangan terlalu panjang. Kemudian ini cara menulis pendahuluan. Mulailah pendahuluan dengan memberikan latar belakang singkat dari masalah yang dipelajari. Kenapa Anda menulis ini? Kemudian
tulisan ini dilatar belakangi oleh apa, atau kegelisahan apa yang membuat Anda menulis ini. Jangan sampai dengan alasan misal memenuhi tugas skripsi, memenuhi tugas mata kuliah dan sebagainya, jangan. Tetapi secara akademik bahwa Anda gelisah dengan keadaan di lapangan seperti itu. Kemudian cantumkan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian Anda itu cantumkan di sini. Inilah kunci dari membuat pendahuluan. Cantumkan pentingnya penelitian Anda dan mengapa perlu untuk melakukan penelitian. Kemudian perkenalkan pembaca ke literatur terkait, ya seperti tadi ya, penelitian relevan. Jangan berikan riwayat lengkap tulis tersebut. Cukuplah dicuplik saja. Jangan kasih semua terkait gender, pengertian dan sebagainya itu masuk terus pendahuluan. Jangan. Cukuplah kenalkan pembaca dengan literatur lainnya. Misalnya penelitian ini sudah pernah dibahas oleh si A, si B, si C. Hanya mengutip karya sebelumnya yang memiliki kaitan langsung dengan masalah saat ini, ya. Jadi penelitian yang relevan untuk membenarkan kebaruan naskah. Jadi naskah Anda itu benar-benar baru, ya. Walaupun sudah ada penelitian semacam ini sebelumnya, tetapi ada bedanya di bagian X. Nah, itu nyatakan analisis kesenjangan atau pernyataan kebaruan. Nah, ini ada gap di antara desain dan solent. Gap atau kesenjangan antara apa yang seharusnya ada di teori itu dengan apa yang terjadi di lapangan. Nih ya. Kemudian tuliskan juga hipotesis Anda, variabel apa yang Anda teliti, kemudian metode penelitian yang digunakan. Nah, ini kalau di jurnal itu tidak ada subbab metodologi penelitian. Tetapi kalau sudah ada subbab metodologi penelitian, poin 6 ini bisa ditaruh ke subbab yang metodologi itu. Tuliskan singkatan atau istilah khusus dan regional. Ini kadang-kala tuh singkatan-singkatan itu beda ya tiap daerah. Misalnya ya, kita buka elementary ya, kayak tadi elementary. Karena sama-sama singkatan itu ketika dimaknai oleh orang yang berbeda kadang-kala berbeda juga. Ya, ini kita lihat contoh-contoh singkatan. Nah, ini misalnya LKPD. Nah, ini sebenarnya kurang pas ya, karena kan ini singkatan. Nah, pendidik SD, sekolah dasar seharusnya. SSP, nah ini subjek spesifik pedagogi. Tuh ya. Kemudian setelah itu singkatlah tulisan Anda dan sadari siapa yang akan membaca tulisan Anda terakhir. Harap hindari membuat sebagian di pendahuluan. Jadi kalau pembaca Anda itu orang yang akan dari dunia pendidikan atau dunia umum, itu Anda harus sadari ya, tidak semua pembaca Anda itu paham terkait materi Anda, maka Anda jelaskan dengan detail dan ringkas di pendahuluan. Jadi biar orang tahu, oh ini penting. Kemudian contoh dari pendahuluan ya, ini sebelum masuk ke metodologi penelitian, ini pendahuluan. Nah, ini pendahuluan. Kalau ini menggunakan apa ya? American Psychology, ini apa?
Ini seperti ini pendahuluan. Nah ini sedikit tuh, ada 2 halaman ya, ringkas. Kemudian setelah pendahuluan kita masuk ke metode penelitian. Metode Anda menjelaskan dengan jelas bagaimana Anda melakukan penelitian Anda. Pertama, memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan. Yang kedua, mengizinkan orang lain mereplikasi penelitian Anda. Jadi kalau metodenya seperti apa? Ini cara masak lah ibaratnya, cara menulis, cara meneliti. Nah, orang lain bisa melakukan penelitian dengan tema yang sama, dengan subjek yang sama, atau dengan apa yang sama, walaupun dari kacamata orang berbeda. Karena sudah tahu standarnya, ini garamnya 2 sendok, ini gulanya 1 sendok. Nah, itu siapapun itu ketika membuat penelitian semacam itu, membuat masakan semacam itu ya sama rasanya. Atau penelitian Anda misalnya tadi gula 2 sendok, ini 1 sendok, orang lain mungkin bisa menggantinya menjadi gula 5 sendok, kemudian garam 1 sendok, itu rasanya seperti apa. Nah, itu dimasakkan orang lain seperti itu, sama dengan penelitian. Misalnya populasinya ini cuma 100, sampelnya cuma 50 orang, lalu di sampel penelitian orang lain dinaikkan jadi 500 orang, nanti jadinya seperti apa. Anda harus menjelaskan dengan tepat apa yang Anda lakukan, apa dan bagaimana eksperimen yang dijalankan, apa dan berapa banyak dan seberapa sering, di mana, kapan dan mengapa peralatan dan bahan itu digunakan. Nah, ini penelitian ini dilakukan di Metro pada tanggal berapa, musim pandemi atau bukan pandemi. Penelitiannya di masa pandemi tetapi tulisannya itu offline misalnya. Nah, kan unik. Kok bisa sekolah itu aja nggak buka pembelajaran di lokasi, pembelajaran semuanya jarak jauh, tapi kok tulis tahunnya, kok tanggalnya di masa pandemi. Nah, ini mencurigakan ya. Kalau tuh masa pandemi ya jujur online dan sebagainya, atau masa-masa pembelajaran mix, ada yang online offline itu ya, berapa hari online berapa hari offline. Nah, kemudian pertimbangan utama adalah untuk memastikan bahwa detail yang cukup benar-benar memverifikasi temuan Anda dan untuk memungkinkan replikasi penelitian. Ini sama seperti yang tadi saya jelaskan. Mengapa peralatan itu penting? Misalnya Anda memakai teropong apa, digital atau apa, mengapa itu penting? Nah, itu Anda jelaskan di situ. Ini untuk membuat metode penelitian, ini tentukan populasi dan metode pengambilan sampel. Ada yang sampelnya ada stratified, random sampling, ada yang teknik purposive sampling dan sebagainya, banyak sekali ya teknik pengambilan sampel. Kemudian ada instrumentasinya, ada prosedur dan jika relevan kerangka waktunya, jelaskan rencana analisisnya, jelaskan pendekatan apa, uji statistiknya kayak kuadrat atau dengan produk momen atau apa, Anda jelaskan. Kemudian ruang lingkupnya atau batasan metodologi yang Anda gunakan. Nih ya. Dalam ilmu sosial dan perilaku, penting untuk selalu memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan peneliti lain mengadopsi dan mereplikasi metodologi Anda. Informasi ini sangat penting ketika metode baru telah dikembangkan dan inovasi dari metode yang telah digunakan terakhir. Harap hindari membuat sebagian di metode ya. Jadi jangan nanti di metode itu ada strip populasi, strip sampel, sampel adalah ini, populasi adalah ini, itu namanya skripsi ya, atau makalah atau apa ya. Kalau jurnal langsung itu satu item semuanya tercakup dalam 1-2 paragraf. Kita lihat contoh metodologi penelitian, metodologinya ya. Nih, nah ini
lokasinya di MI-nya di Pringsewu Tanggamus pada bulan ini, tahun ini, teknik pengumpulan datanya dengan ini. Nah, itu ya. Tuh, terkait metodologi penelitian. Kemudian ada hasil dan diskusi, poin C-nya atau D-nya ya. Ini tujuan dari poin hasil dan diskusi adalah untuk menampilkan temuan Anda dan membuat interpretasi dan atau pendapat, menjelaskan implikasi dari temuan Anda, dan membuat saran untuk penelitian masa depan. Misalnya penelitian Anda itu hasilnya apa? Terus Anda jelaskan. Lalu Anda implikasinya atau temuan Anda itu kemana? Kemudian saran untuk peneliti selanjutnya itu seperti apa? Nah, itu Anda tampilkan di hasil dan diskusi. Fungsi utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pendahuluan. Nah, di pendahuluan kan ada pertanyaan penelitian, ada rumusan masalah. Nah, ini disinilah hasil dan diskusi ini menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pendahuluan, menjelaskan bagaimana hasil mendukung jawaban dan bagaimana jawaban sesuai dengan pengetahuan yang ada pada topik. Diskusi dianggap sebagai inti dari tulisan Anda. Ya, di poin ini judul tadi sudah ketahuan. Ini nanti membahas apa? Nah, secara globalnya itu ada di hasil dan diskusi. Ini. Kemudian diskusi akan selalu berhubungan dengan pendahuluan melalui pertanyaan penelitian atau hipotesis yang Anda ajukan dan literatur yang Anda ulas, tetapi tidak hanya mengulang atau mengatur ulang pendahuluan. Diskusi harus selalu menjelaskan bagaimana studi Anda telah menggerakkan pemahaman pembaca tentang masalah penelitian ke depan dari posisi Anda meninggalkannya di akhir pendahuluan. Kemudian hasil dan diskusi ini untuk memperjelas peran Anda. Diskusi harus dibuat sesingkat mungkin sambil secara jelas dan lengkap menyatakan, mendukung, menjelaskan, mempertahankan jawaban Anda dan mendiskusikan masalah penting dan relevan lainnya secara langsung. Masalah sampingan tidak boleh disertakan di sini karena itu cenderung mengeburkan pesan. Jadi Anda langsung menukik tulisannya. Kalau Anda menjelaskan masalah gender dalam pendidikan Islam, ya jelaskan itu gender apa, pendidikan Islam apa, teorinya seperti apa, referensinya seperti apa, hasil temuan di lapangan seperti apa, Anda jelaskan di sini. Kiat ini menulis hasil dan diskusi ya. Nyatakan temuan utama dari studi Anda. Temuannya apa aja, Anda buat poin-poinnya. Jelaskan arti temuan dan mengapa temuan itu penting. Jelaskan di sini. Ini penting karena untuk apa? Nah, dukung jawaban dengan hasil ya, bukan hanya dengan teori-teori tetapi hasil penelitian. Jelaskan bagaimana hasil Anda berhubungan dengan harapan dan literatur. Kalau orang membaca itu jadi pintar, literaturnya kan kayak gitu. Nah, tulisan Anda itu mendukung. Ya, orang yang baca dengan datanya sendiri ini nilainya bagus dan sebagainya. Nah, mereka konsisten dan sesuai dengan pengetahuan yang telah ada sebelumnya tentang topik tersebut. Kaitkan temuan dengan studi serupa. Ya, misalnya temuan Anda tentang membaca dapat meningkatkan hasil baca, jadi Anda cari referensi terkait hal ini. Kemudian pertimbangkan penjelasan alternatif dan dari temuan ya. Anda boleh menjelaskan hal-hal yang alternatif dari teman Anda. Misalnya ketika anak itu menarik dengan audiovisual dan LCD, Anda penjelasan alternatifnya bisa dengan TV dan sebagainya yang audiovisual ya. Kemudian pertimbangkan penjelasan tadi sudah implikasi penelitian Anda. Mengapa penelitian Anda ini penting? Implikasinya kemana? Nah, ini jelaskan di sini.
kemudian mengakui keterbatasan studi. Ya, Anda jelaskan kalau sampelnya Anda itu sedikit, sampelnya Anda itu hanya wilayah daerah Anda, itu keterbatasan studi. Mungkin di daerah lain itu tidak pas ketika diterapkan semacam itu, karena berbeda adat, berbeda lokasi, berbeda medannya. Itu Anda jelaskan. Memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, Anda sarankan penelitian selanjutnya dengan sampel yang lebih luas, dengan orang latar belakang orang tua yang bermacam-macam misalnya. Kemudian sangat mudah untuk mengembangkan interpretasi hasil. Ini berhati-hatilah agar interpretasi Anda terhadap hasil tidak melampaui apa yang didukung oleh data. Jadi jangan melampaui, ya, datanya nggak ada tetapi Anda tulis itu, ya. Orang membaca buku, satu buku nilainya dijamin 100. Nah, itu kan nggak ada datanya misalnya. Itu ya jangan Anda cantumkan. Karena buku apa yang dibaca, nah, nilai 100 itu nilai mata pelajaran apa. Kalau nggak ada data jangan ditampilkan. Data adalah data, tidak lebih dan tidak kurang. Jangan menambah, jangan mengurangi, ya. Harap hindari perbaiki interpretasi hasil spekulasi yang tidak berasal membesar-besar pentingnya temuan atau terlalu menekankan dampak penelitian Anda. Anda boleh biar penelitian Anda itu laku di pasaran, tetapi jangan terlalu membesarkan penelitian Anda, mengagung-agungkan. Anda jujur secara akademik saja. Ini penting untuk ini. Gitu. Kemudian penting jurnal itu tidak menerima artikel yang berisi gambar, grafik, kolom atau sejenisnya. Ya. Karena apa? Karena yang terdeteksi di mesin pencari itu ya yang Roman script, ya, tulisan Romawi itu yang terdeteksi. Kalau gambar dan sebagainya sulit untuk dideteksi. Logikanya seperti itu. Jadi mendingan ketika menulis jurnal, ketika ada gambar atau grafik atau lainnya, ya Anda buatlah menjadi sebuah paragraf. Sebelum masuk kesimpulan, ini ya contoh hasil diskusi. Metode pembelajaran seperti apa, model pendidikan ramah anak, ini sudah mulai mengerucut, ya. Kemudian ini datanya, ini saya masih ada grafik. Sayangnya kalau bisa grafik-grafik kayak gini itu ditampilkan dalam data paragraf. Nah, kayak gini. Nah, ya, ditampilkan kayak gini. Karena ini yang terdeteksi di mesin pencari. Nah, ini terlalu banyak gambar, ya. Karena ini badan berarti cukup banyak, ya, cukup banyak halamannya. Kemudian simpulan dimaksud untuk membantu pembaca memahami mengapa penilaian Anda penting bagi mereka setelah mereka selesai membaca tulisan Anda. Ya, dibantu menyimpulkan. Kemudian simpulan bukan hanya ringkasan topik utama yang dibahas atau pernyataan ulang masa penelitian, tetapi sintesis poin-poin kuncinya. Ya, jadi simpulannya. Penting bahwa simpulan tidak meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab. Ya, di pertanyaannya 2 ya simpulannya ada 2. Pertanyaan 3 ya simpulan ada 3 masalah yang terjawab. Jangan pertanyaannya 2 kemudian di simpulan itu hanya 1. Berarti kan masih ada 1 pertanyaan yang belum terjawab. Itu jangan sampai, ya. Pertanyaan sama simpulan imbang. Buatlah simpulan Anda dengan jelas dan singkat dan tetap pada intinya. Jelaskan mengapa studi Anda penting dan buktikan kepada pembaca komunitas ilmiah bahwa teman Anda layak untuk dicatat. Nah, itu, ya. 1 paragraf dikembangkan dengan baik dan sudah cukup untuk menyimpulkan, meskipun dalam beberapa kasus kesimpulan 2-3 paragraf mungkin diperlukan, ya. Misalnya pertanyaan pertama paragraf 1, pertanyaan kedua paragraf 2 dan sebagainya. Itu, ya. Tidak menulis ulang abstrak, tidak memperkenalkan argumen bukti ide baru, tidak mencantumkan bukti,
atau kutipan statistik, tidak, tetapi secara keseluruhan simpulan itu cukup dengan 1, 2, 3 paragraf. Nah, contoh simpulan. Cukup 3 paragraf. Nah, kemudian ucapan terima kasih, ini kita juga harus ngakui kontribusi temanmu. Misalnya Anda yang memakai jasa, ya silahkan Anda tuliskan jasanya siapa saja, rekannya siapa saja, lembaganya mana. Nah, ini contoh ucapan terima kasih. Ya, Metro, guru, tanggamu. Nah, kemudian setelah ucapan terima kasih, kontribusi penulis. Nah, jadi tidak terlihat nanti 5 penulis tetapi yang 4 itu titip nama, tidak, karena di sini kejujurannya, walaupun titip nama ya mereka itu ngapain. Nah, yang kontribusi lainnya sangat besar, utamanya kalau ini kan jujur. Kalau di tempat lain misalnya punya Nurul ya, nih dia MNIS Muhammad Nurul Ihsan Saleh memimpinnya, mengonsepnya, mendesain proyek. MNIS mau menyiapkan, membersihkan data, menulis, mencari dan mendiskusikan. YA itu menambahkan beberapa informasi. Dari sini kan berarti YA itu hanya pelengkapnya dan mengedit manuskrip, karena semuanya ini proyeknya di MNIS ini. Nah, jadi kan ketahuan. Nah, itu masih ada kontribusinya ini. Kalau punya Anda misalnya SA, AY, nah, AY itu hanya titip nama ya, tulis saja. AY hanya menambahkan apa kayak gitu. Anda jujur secara akademik. Kemudian kalau misalnya poin-poinnya Anda bisa jelasin lebih detail ya silahkan. 2 inisial ya, pernyataan kontribusi harus disana di akhir naskah sebelum referensi. Tuh. Referensi semua kutipan teks harus ada dalam daftar referensinya. Referensi hanya boleh mencatat artikel yang diterima. Kumpulan data yang tersusun harus masukkan dalam daftar referensi termasuk versi dan pengenal unik DOI, Digital Object Identifier. Untuk karya yang tidak diterima tetapi tidak diterima, gunakan Impress sebagai ganti nomor halaman. Data yang tidak dipublikasikan untuk jasa mempunyai penyertaan tersebut, komunikasi harus didokumentasikan dengan surat izin. Nah, misalnya ada pernyataan pribadi itu, kalau ada surat izinnya ya silahkan tampilkan. Jadi jangan asal ya. Kemudian ini manajemen citasinya menggunakan Zotero, ada yang menggunakan apa, Turabian dan Harvard dan sebagainya, macam-macam. Tautan pada masing-masing referensi. Nah, maksudnya seperti apa nih yang akademika ini? Nih kan DOI ini langsung terhubung, kalau kita klik ini itu langsung. Nah, ini Mary. Klik. Nah, ini kita lihat DOI-nya. Tuh, langsung ke sananya. Ini di pengindeks digital. NIK-nya naskah ya ini. NIK nomor induknya naskah. Nah, DOI ini berbayar ini. Untuk dapat DOI ini aktif ya harus bayar berapa dolar, itu satu artikel ada. Kemudian contoh lainnya misalnya yang di tulisan footnote-nya. Coba kita lihat footnote-nya ya. Ini masih teori biasa yang kita lihat. Masih interview. Coba tiba halaman 8. Nah, ini. Nah, kalau kita klik ini langsung terhubung ya.
jadi dilinkkan dengan referensi Anda. Syukur-syukur semuanya ini ada linknya, jadi orang akan mudah. Ini dilinkkan ke tulisannya, orang akan mudah mengeceknya. Oke, itu sampai referensi terkait penulisan ya. Semoga sukses dalam menulis. Ini tulisan yang punya Pak Tusri ini bagus ya. Ini terbit di Elementary. Ini bagus sekali tulisannya. Silahkan Anda kutip juga boleh. Kita harus ramah anak. Nah, ini penelitiannya banyak orang, ketua peneliti, anggota peneliti, kemudian juga melibatkan peneliti dari luar institusi. Ini di abstraknya juga bagus, padat. Ya, ini DO ini aktif. Kalau diaktifkan, kita lihat ya, coba ini aktif enggak. Oh, yang ini ya. Nah, ini error, berarti DOE nya belum aktif, belum dibayar. Nah, ini tugasnya pengelola ini untuk mengaktifkan ini. Oke, mungkin itu terkait dengan penulisan jurnal ya. Untuk detail teknis berikutnya kita ikutin, simak video demi videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.